Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilah Mubarokah, NIM 19111113447 dari kelompok 1 Keperawatan Medikal Bedah 3 kelas A 2019-1. Baik, di sini saya akan membuat video tentang tindakan mobilisasi pasien post-op fraktur. Baik, selanjutnya kita akan ke pasien, lalu kita orientasi kepada pasien. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Fadila. Saya dinas dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Apa benar dengan Ibu Eva? Iya, benar. Nah, baik Ibu, tujuan saya ke sini itu untuk melakukan mobilisasi karena Ibu baru saja melakukan operasi patah tulang di bagian kaki ya Bu ya. Iya. Nah, untuk tujuannya sendiri itu untuk mobilisasi ini bertujuan untuk mempertahankan fungsi tubuh, kemudian menormalkan kembali aktivitas Ibu seperti semula, kemudian juga mempertahankan tonus otot Ibu dan juga memperlancar BAB dan BAK Ibu. Nah, untuk waktunya itu kira-kira 10-15 menit dan tempatnya di ruangan ini saja. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Nah, baik, sebelumnya saya izin cuci tangan terlebih dahulu ya Ibu. Nah, baik Ibu, kita mulai ya. Nah, untuk tahap-tahap mobilisasi pos operasi patah tulang atau fraktur ini ada 4 level ya Ibu ya. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan tahap mobilisasi level 1 dan untuk 4 hari ke depan kita juga akan melakukan tahap mobilisasi. Nah, untuk yang tahap mobilisasi level 1 ini akan dilakukan pada 6-24 jam pos fraktur atau patah tulang pertama. Kemudian juga pada level 1 ini saya akan mengajarkan Ibu untuk tarik nafas dalam dan juga batu efektif. Kemudian juga saya akan mengajarkan Ibu untuk merubah posisi tidur Ibu, miring kanan dan miring kiri. Kemudian juga untuk dengan cara meninggikan bantal atau posisi kepala Ibu itu bisa 15 derajat, 35 derajat, 45 derajat, 60 derajat dan juga bisa 90 derajat. Baik Ibu, sekian untuk tahap mobilisasi level 1-nya. Besok saya akan datang lagi ke sini untuk mengajarkan Ibu tahap mobilisasi level kedua. Baik Ibu, hari ini hari kedua Ibu selesai operasi patah tulang ya Bu ya. Dan saya kesini tujuannya untuk mengajarkan Ibu tahap-tahap mobilisasi lanjutan dari kemarin. Kemarin itu saya mengajarkan Ibu tahap level 1 dan sekarang saya akan mengajarkan Ibu tahap level 2. Nah, yang level 2 ini kita lakukan setelah Ibu 24 jam setelah Ibu pos operasi patah tulang. Nah, di sini saya akan mengajarkan Ibu untuk duduk berubah posisi dari tidur ke duduk tapi tanpa sandaran. Itu untuk melihat apakah ketika Ibu duduk itu ada terasa pusing atau tidak. Nah, jika tidak kita bisa lanjutkan untuk Ibu bisa untuk duduk di tepi tempat tidur. Nah, baik Ibu, untuk level 2-nya sekian dulu. Besok saya akan datang lagi untuk mengajarkan Ibu tahap mobilisasi pada hari ketiga atau tahap mobilisasi level ketiga. Baik Ibu, saya datang lagi pada hari ketiga ini untuk melakukan tahap-tahap mobilisasi level ketiga ya Bu ya. Nah, untuk level ketiga ini dilakukan pada 24 jam ketiga selesai Ibu operasi patah tulang atau fraktur. Nah, pada level ketiga ini juga saya akan mengajarkan Ibu range of motion atau ROM. Nah, di sini ROM ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot Ibu karena Ibu sudah terlalu lama berbaring ya Bu ya. Dan juga untuk mencegah kekakuan pada sendi-sendi Ibu serta untuk mempertahankan fungsi jantung dan pernafasan Ibu. Nah, baik Ibu, untuk prosedur ROM atau range of motion ini akan kita lakukan dengan cara duduk. Kemarin saya sudah ajarkan Ibu untuk duduk. Apakah sekarang Ibu sudah kuat untuk duduk, Bu? Ya, udah. Baik, saya bantu ya Bu ya. Kita duduk. Nah, baik, yang pertama itu kita akan melakukan prosedur ROM itu dari daerah leher
servikal, dan juga spina. Nah, caranya itu yang pertama, Ibu bisa lihat saya, kemudian Ibu bisa ikuti saya ya Bu ya. Nah, yang pertama prosedur ROM itu kita dagu menempel pada dada. Itu caranya seperti ini. Kemudian untuk cara yang kedua, kembali seperti normal. Ibu bisa coba contohkan. Nah, bagus ya, seperti itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya itu untuk cara yang ketiga, itu caranya kita menekuk kepala ke belakang seperti ini. Kemudian kembali seperti normal. Ibu bisa coba. Nah, iya seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu kita bisa memutar kepala 180 derajat ya Ibu ya, untuk melatih otot-otot di sekitar leher. Itu caranya seperti ini. Sekitar 2 kali sampai 3 kali putaran. Nah, Ibu bisa coba, Bu. Nah, iya seperti itu ya, Bu ya. Nah, untuk ROM pada bagian leher, spina, dan juga servikal ini bisa kita lakukan sampai 4 kali ya, Bu ya. Nah, baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan prosedur ROM pada bagian bahu. Nah, itu caranya yang pertama, Ibu bisa mengangkat tangannya ke atas seperti ini. Kemudian turunkan kembali ke bawah seperti semula. Bisa Ibu coba. Nah, ya seperti itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya itu cara yang kedua, tangan Ibu ke arah samping dengan telapak tangan menjauhi kepala. Kemudian kita tahan 1-2 detik, kemudian kita turunkan ke bawah seperti semula. Silakan Ibu coba. Nah, bagus ya, seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya itu kita bisa menggerakkan lengan melingkar 360 derajat. Itu caranya seperti ini. Sekitar 2-3 kali putaran. Nah, bisa Ibu coba. Nah, iya seperti itu ya Bu ya. Dan kita bisa lakukan pada tangan kanan dan juga tangan kiri. Nah, untuk gerakan ini bisa kita ulangi sampai 4 kali ya Bu ya. Nah, baik Ibu, selanjutnya prosedur ROM itu untuk daerah tangan. Jadi kita gunakan daerah tangan, kita akan lakukan pada daerah kanan terlebih dahulu ya Ibu ya. Nah, itu yang pertama untuk daerah siku. Caranya itu Ibu luruskan tangan searah siku seperti ini. Kita tahan 1-2 detik, kemudian kita turunkan seperti semula. Bisa Ibu contohkan. Ya, seperti itu. Nah, lanjut kita akan ke bagian lengan bawah ya Ibu ya. Lengan bawah ini caranya pertama tangan kita lurus ke bawah, kemudian telapak tangan ini menghadap ke atas. Jadi seperti ini, Bu. Bisa Ibu coba. Nah, iya seperti itu. Nah, selanjutnya itu tetap lengan bawah ini menghadap ke bawah, kemudian telapak tangan itu menghadap juga ke bawah, Bu. Jadi seperti ini. Nah, bisa Ibu coba tekan. Nah, ya seperti itu. Nah, selanjutnya itu untuk pergelangan tangan ya Bu ya. Yang pertama itu kita menggerakkan telapak tangan ke sisi bagian dalam lengan bawah. Jadi seperti ini. Kita gerakkan. Bisa Ibu contohkan. Nah, iya, ini bisa diulangi sampai 4 kali. Kemudian lanjut, itu dengan menggerakkan jari-jari sehingga lengan bawah itu ada pada arah yang sama. Jadi menggerakkan jari-jarinya seperti ini. Nah, coba. Nah, ya seperti itu. Dan selanjutnya itu untuk permukaan tangan ini kita tekuk ke belakang sejauh mungkin ya Ibu, sebisa Ibu. Jadi caranya seperti ini. Nah, nah ya seperti itu. Dan selanjutnya itu kita tekuk pergelangan tangan ke arah ibu jari. Kita tekuk pergelangan tangan ke arah ibu jari seperti ini. Nah, ya seperti itu. Nah, baik Ibu, selanjutnya itu kita masih pada daerah tangan. Itu kita akan masuk ke jari-jari tangan. Jadi untuk prosedur ranknya sendiri itu yang pertama kita seperti membuat genggaman ya Bu ya, seperti ini, seperti gumpalan.
Nah, ya seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya itu kita bisa luruskan jari-jari tangannya. Nah, ya seperti itu. Kemudian kita bisa regangkan jari-jari tangannya ya Bu ya, kita regangkan. Dan untuk selanjutnya bisa kita rapatkan jari-jari tangannya ya, seperti itu. Nah, lanjut itu kita ke bagian ibu jarinya Bu. Nah, untuk ibu jari ini yang pertama gerakan yang kita lakukan itu adalah menyilang ke permukaan telapak tangan. Jadi seperti itu. Nah, ya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita jauhkan ibu jarinya ke samping seperti ini ya. Dan selanjutnya itu kita bisa ibu jari ini kita gerakkan ke arah depan tangan. Ini kita gerakkan. Dan untuk gerakan yang terakhir itu ibu jari menyentuh semua jari-jari tangan seperti itu. Kita sentuh. Dan tindakan ini bisa kita lakukan berulang kali atau sampai 4 kali. Nah, baik Ibu, untuk prosedur range of motion-nya sudah selesai kita lakukan. Nah, sebenarnya ROM ini dilakukan pada bagian leher sampai ke jari-jari kaki sebenarnya ya Ibu ya. Jadi karena Ibu baru selesai operasi patah tulang pada bagian kaki, jadi itu tidak dianjurkan untuk melakukan ROM pada bagian yang baru saja dioperasi. Jadi kita hanya melakukan ROM ini pada daerah-daerah yang tidak terkena operasinya Bu ya. Nah, baik, besok saya akan datang lagi ke sini untuk melakukan tahap-tahap mobilisasi level keempat. Nah, baik Ibu, sekarang hari keempat di sini saya akan mengajarkan Ibu tahap-tahap mobilisasi yang terakhir atau tahap-tahap mobilisasi level yang keempat, di mana yang diharapkan pada tahap mobilisasi level keempat ini Ibu sudah bisa berjalan secara mandiri. Nah, apakah sekarang Ibu sudah bisa berjalan secara mandiri, Bu? Sudah. Nah, bagus ya Ibu. Berarti ketika Ibu nanti merasakan badannya pegal-pegal atau masih berbaring, Ibu bisa melakukan tindakan ROM yang telah saya ajarkan pada hari kemarin ya Ibu ya, pada level ketiga. Nah, baik Ibu, karena setelah saya mengajarkan level 1 sampai level keempat, bagaimana Ibu perasaan Ibu hari ini? Sudah agak mendingan, saya sudah bisa berjalan. Nah, alhamdulillah ya Ibu ya. Nah, karena saya telah selesai mengajarkan Ibu tahap mobilisasi dari level 1 sampai level 4, jadi tugas saya sudah selesai. Terima kasih untuk kerjasama Ibu selama 4 hari kemarin. Saya pamit ya Ibu ya. Assalamualaikum.